Kristus Bapa kita, sahabat kita. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, kami meninggikan Engkau, kami menghormati Engkau, kami menyanjung tinggi semua perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersepakat ya Tuhan, bahwa seluruh keberadaan hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan semuanya ada dalam perlindungan tangan-Mu yang sempurna, yang kuat, yang gagah perkasa. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau yang terbesar, Engkau yang tertinggi, Engkau yang termulia, Engkau yang ajaib, Engkau yang agung, Engkau yang dahsyat. Kami muliakan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Thank you Jesus. Kami menolak setiap hal yang bukan berasal dari Bapa. Kami menerima semua kebaikan yang Tuhan berikan. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja di antara kami. Manapun kami berada, kami nyatakan dalam nama Yesus, tempat ini kudus. Tempat di mana kami duduk saat ini menjadi tempat di mana Roh Allah bertahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Saya mengajak kita semua menyatakan bahwa hanya nama Yesus, nama yang kita pegang sampai hari ini dan masih berkuasa. Katakan yes sambil tangan dikepalkan. Yes! Yes! Nama
kekuatan nama Yesus yang membebaskanku dari kutuk dosa. Dalam nama Yesus, hidupku adalah hidup yang diberkati, hidupku adalah hidup yang berdampak, hidupku adalah penuh dengan kemenangan yang Yesus sudah siapkan. Haleluya. Thank you Jesus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua bisa menyanyikan lagu dari hati kita. Masing-masing kita punya lagu. Saya mengajak kita semua dengan penuh percaya diri, mulailah menyanyikan lagu itu buat Tuhan. Katakan, Bapa, aku mengasihi Engkau. Mulai nyanyikan, mulai bersuara. 1, 2, 3. Yes, 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 yes. Love you, Jesus. I love you, Jesus. Oh, I adore you, Lord. Oh, Jesus. Oh, aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Nyanyikan sampai engkau sendiri mendengar suaraku. Karena Yesus Kristus sangat menyukai dan merindukan penyembahan yang lahir dari hatimu. Sing in your own song. Oh, Lord Jesus.
menerima firman, bertumbuh berbuah dan menjadi bermultiplikasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, thank you buat worship team. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, saudara sudah lihat tema yang dibagikan dalam 5 minggu ini. Materinya adalah tentang kalau Bapak Ibu sering berbicara, harus sering-sering minum air putih supaya tenggorokannya aman. Ya, oke. Jadi bagian saya adalah berbicara tentang prinsip ekonomi, katakan prinsip. Prinsip itu beda dengan strategi. Strategi boleh apa saja, bisa berganti-ganti, kalau ini nggak bisa, strategi itu kan cara. Tetapi prinsip itu adalah hal yang sangat mendasar, fundamental, basically. Dasar, alas, fondasi. Prinsip, katakan prinsip. Nah, jadi prinsip yang saya bagikan adalah prinsip Alkitab. Bukan prinsip saya, ya. Jadi kalau kita membangun rumah, dasarnya itu penting. Semakin tinggi bangunan, semakin benar ya Pak ya. Dasarnya itu harus kuat. Nah, ini dia dasar. Karena saudara kita harus juga saudara harus juga memperhatikan perkembangan situasi dunia. Ya, minggu yang lalu saya ingatkan saudara bahwa Presiden mengumumkan bahwa 60 negara dari versi IMF itu akan bangkrut secara ekonomi. Dan 40 itu sudah pasti. Seumur saya hidup belum pernah tahu ada negara bangkrut. Baru kali ini. Dan saudara jangan mengatakan, oh di mana kita nggak tahu. Satu saja bangkrut itu berdampak. Efek dominonya itu ada. Ya. Sekarang saja saudara sudah tahu barang-barang harganya naik. Saudara beli bahan bakar tidak semudah seperti kemarin-kemarin, harus ada aplikasi ya. Pagi-pagi sekali 5:30 saya ngantri di pom bensin karena dari sini saya pergi khotbah di Jogja ada pemberkatan lalu saya kembali lagi dan itu macet sehingga saya berpikir kalau memang tidak ada saya harus lebih cepat supaya tidak kena macet. Ya semua mulai naik merangkak naik, yaitu dampak ekonomi global. Ya karena kita adalah bagian dari satu dunia yang luas. Nah, ini prinsip ekonomi dunia. Ya tapi prinsip ekonomi kerajaan Allah itu seperti apa? Ya, menurut Alkitab itu seperti apa? Sebetulnya cara kita memandang uang dan kepemilikan, harta kekayaan, itu kita peroleh dari mana? Kita baca buku, kita ikut seminar, kita mungkin ikut workshop, kita juga barangkali melakukan banyak upaya untuk belajar bagaimana berinvestasi, dan lain-lain. Tetapi ada dua hal penting yang kita benar-benar mempengaruhi kita adalah pengalaman atau proses yang kita diturunkan dari turun-temurun, dari nenek moyang, ayah, ibu, turun. Kita memiliki value, kita memiliki nilai, dan nilai itu menjadi mindset kita tentang uang, tentang ekonomi, tentang kekayaan, tentang kepemilikan. Yang kedua adalah pengalaman. Betul ya? Karena dari pengalaman bagaimana Bu Arini mengelola bisnisnya, ya dari situlah yang dia belajar dari pengalamannya dia di situ. Nah, ini dia. Jadi, ketika saya bicara tentang prinsip ekonomi Alkitabiah, maka yang saya inginkan bahwa mindset kita harus berubah sesuai dengan Alkitab. Amin ya? Oke, amin. Nah, saudara tahu caranya kan? Kalau aminnya kenceng, khotbahnya pendek ya. Men? Ya, supaya pendek ya. Tadi dia sudah kemarin Mbak Priska bilang, ya siapa yang khotbah sesi kedua ya harus diatur cepat karena kita harus pergi ke Jogja ya. Jadi aminnya kencang sendiri ya. Dia berharap supaya saya ingat janji saya kemarin. Ya. Oke, saya ada 3 ayat sebelum saya membahas tentang prinsipnya. Ayat yang pertama adalah Kejadian 1 ayat 1. Baca sama-sama 3.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan Taman Eden, Eden Residence, dan menaruh Adam dan Hawa. Mereka tidak menciptakan apa-apa. Allah menciptakan emas, menciptakan pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, bisa barbeque, bisa direbus, bisa dirica-rica, semua bisa mereka kerjakan. Mereka tidak mengupayakan, artinya mereka tidak menciptakan. Jadi kalau kita misal punya copyright ya kita itu agak sedikit GR ya. Karena sebetulnya yang pemegang copyright itu adalah Tuhan. Tuhan adalah creator, Tuhan adalah pencipta. Satu lagi, Mazmur pasal 24 ayat 1, sama-sama 3. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kira-kira termasuk kita enggak ya? Termasuk kita di dunia apa di luar dunia? Apa di dunia lain? Dunia goib ya. Semua yang ada di dunia itu artinya apa? Semua galaksi, miliaran galaksi di alam semesta itu diciptakan Tuhan. Semua planet-planet, black hole, semua ikan-ikan yang berenang di laut, semua burung-burung yang terbang di udara, semua kekayaan alam yang ada dalam perut bumi, emas, perak, batu bara, nikel, tembaga, semuanya itu milik Tuhan. Tidak ada amin? Ya, itu punya Tuhan, bukan punya kita. Kita tidak berkontribusi apa-apa terhadap barang-barang yang sudah ada itu. Semuanya adalah milik Tuhan. Mengerucut sedikit dengan hidup kita. Punya siapa? Punya Tuhan juga. Oke ya? Tubuh, roh, jiwa, talenta, bakat, kekuatan, kesempatan, nafas hidup, sumber daya, semuanya itu milik Tuhan. Setuju ya? Semuanya. Dan satu ayat di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Ya betul, dia ada di sini. Saya kira dia tidak ada. Ya, baca lagi 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, pelan-pelan. Dari Dia itu menunjuk kepada asal usul, sumber dari sononya, dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Oleh Dia itu menunjuk kepada alasan mengapa saudara ada sebagaimana saudara ada hari ini. Alasan mengapa engkau ganteng itu karena Tuhan. Bukan karena papa mamamu ganteng dan cantik. Ada juga papa mamanya ganteng cantik, anaknya nggak tahu mamanya ngidam apa. Iya nggak sama, ada juga yang nggak sama ya kan? Betul ya? Nggak tahu seperti apa, ya itu rahasia alam, kita nggak tahu. Bukan karena engkau hebat, engkau dapat talenta banyak. Bukan karena engkau pintar, smart, cerdas. Bukan karena engkau punya kelebihan maka engkau bisa jadi orang kaya hari ini. Enggak. Oleh Dia, by Him, karena Dia, oleh Dia, dan yang terakhir untuk Dia. Tujuannya adalah untuk Dia. Artinya bahwa semua keberadaan kita ini harusnya untuk Beliau itu, untuk keinginan Beliau, untuk tujuan Beliau. Jadi mengapa Beliau menciptakan saya? Untuk kesenangannya sendiri. Say yes. Amin. Kenapa Dia menciptakan Pak Anton? Karena untuk kesenangan Beliau sendiri. Untuk tujuan Beliau sendiri. Ya. Jadi kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi bagaimana kita buktikan bahwa memang Tuhan yang empunya segala sesuatu. Kalau saudara menghadiri pemakaman, saudara baru tahu bahwa memang benar kita itu bukan pemilik. Setuju ya? Saya ambil contoh, misalkan saudara menjadi seorang kaya seperti Hotman Paris Hutapea.
Saudara beli dasinya aja di Singapura. Dasinya bukan dasi murahan 100-200 ribu. Dasinya itu, jasnya itu, sepatunya itu harganya miliaran. Ya, saudara beli dan saudara mengatakan saudara punya. Dia mempunyai banyak mobil mewah, Lamborghini punya berapa nggak tahu. Itu beli seperti orang pergi makan di warung ya. Membawa belanjaannya misalkan saudara, bukan beliau ya, nanti saya bisa diprotes ya. Misalkan saudara seperti beliau, habis belanja borong banyak masuk di Lambonya saudara. Tiba-tiba serangan jantung. Bahkan gak bisa sampai ke rumah loh. Yang saudara nenteng tadi keluar dari mall itu, apakah itu KW1, KW2 yang saudara beli, channel sungguhan, apa channel KW sekian. Saudara mempunyai berlian di 10 jari kaki dan tangan. Begitu saudara kena, waktunya Tuhan bilang selesai. Gak sempat dicopot. Percayalah itu akan dicopot semua dari jari saudara. Percaya gak? Raiso protes, soalnya gini, kalau itu gak dicopot, malamnya itu kuburan dijaga sampai bertahun-tahun. Karena pasti dibongkar orang. Karena apa? Berliannya ikut di dalamnya. Bener enggak? Dibongkar. Naik mobil jenazah gak bisa milih. Urutan ke-300 gak bisa milih. Apa engkau punya Lambo? Gak penting. Itu adalah bukti bahwa memang kita itu gak memiliki apa-apa. Semua itu dari dia, oleh dia dan untuk dia. Begitu selesai, Ayub mengatakan, aku datang telanjang, aku pulang telanjang, gak bisa pesan baju. Ya, tapi saya udah pesan, gak boleh dimandiin ya. Soalnya saya tiap hari mandi minimal sekali. Maksud aku mandi dibawa di luar itu loh. Dibawa di tanah lapang kemudian diguyur air. Ya, gak boleh ya. Gak apa-apa, gak mandi gak apa-apa, masuk surga kok ya. Oke. Nah, saudara, ada sebuah cerita tentang seorang wanita tua. Dia habis keluar dari mall, bawa barang-barangnya. Kemudian dia datang ke mobilnya. Dia lihat 4 pria ada dalam mobilnya. Langsung dia keluarkan senjata api. Dia bilang, get out! Aku punya senjata api dan aku tahu bagaimana menggunakannya. Semua pria itu langsung kontan kabur dari mobilnya. Dia bawa barang-barangnya ditaruh. Dia ambil kunci, dia masukkan di mobilnya. Gak bisa. Kenapa saudara? Keliru masuk mobil orang. Mobilnya diparkir 200 meter di tempat yang lain. Setelah menyadari itu bukan mobilnya, kan takut, dia udah nodong orang pakai senjata api, nodong orang. Dia cari mobilnya, dia hidupkan mobilnya, lalu dia sendiri membawa dirinya ke kantor polisi terdekat. Begitu dia masuk, dia lihatin 4 pria itu ada di sana sedang buat laporan. Laporannya adalah mereka ditodong dengan senjata api oleh seorang perempuan tua, umurnya kira-kira gini, tingginya kira-kira gini. Polisi yang menerima laporan itu ketawa terbahak-bahak. Pelajarannya apa saudara? Kita kadang-kadang kayak ibu itu, mengira kita memiliki, tapi sebetulnya kita tidak memiliki. Ada cerita lelucon tentang seorang pekerja tambang. Dia punya posisi di pertambangan itu. Dan suatu hari meninggal. Dia ingin membawa emasnya. Sedikit saja, 10 kilogram. Lalu sampai di pintu, Rasul Petrus mengatakan gak bisa, gak boleh dibawa. Dia bilang enggak, aku pengen bawa, ini punyaku. Petrus akhirnya mengizinkan bawa, tapi 1 kilo aja. Lalu dia bawa 1 kilo emas ke dalam. Hari pertama di surga kan muter-muter. Ya, lihat-lihat suasana surga dibandingkan dengan yang dikatakan Alkitab. Sampai kesel. Lama-lama capek bawa 1 kilo itu. Dia liatin jalan-jalan semua dari emas. Akhirnya dia lihat ke kiri ke kanan cari tempat sampah mau buang. Kemudian tiba-tiba dia dengar pengaruh suara. Dilarang membuang sampah sembarangan. Are you here? Semuanya itu bukan milik kita. Lahir telanjang, pulang telanjang. Semuanya adalah milik Tuhan. Jadi prinsip yang pertama adalah Allah adalah pemilik. Say yes.
bukan saya, bukan saudara. 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tuhanlah yang menjadi pemilik. Prinsip yang pertama, itu dulu. Jadi mindset kita harus berubah. Kita itu nggak pernah sungguh-sungguh memiliki, oke ya? Amin. Bukan milik kita. Jadi artinya semua yang kita pegang, yang kita sebut sebagai milik, entah sertifikat rumah, BPKB mobil, perhiasan emas, berlian, semua itu bukan punya kita. Kalau punya kita, kita bisa membawanya kemanapun. Gak bisa saudara, itu punya Tuhan, bukan punya kita. Tuhan adalah pemiliknya. Dari sebuah sumber saya mencatat bahwa dalam Alkitab kita ada 2350 ayat yang berbicara tentang keuangan dan kepemilikan. Itu banyak sekali ya. Jadi kalau saya tidak bicara tentang uang dan kepemilikan, maka saya telah mengabaikan 2350 ayat Alkitab. Jadi sekarang saya berbicara kepada saudara. Artinya apa? Begitu banyak ayat bicara tentang kepemilikan, tentang uang adalah karena Allah peduli dengan cara pandang manusia tentang uang dan kepemilikan. Karena apa? Cara kita memandang uang dan kepemilikan itu saudara membuktikan apa yang menjadi prioritas kita. Firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kembali ke awal ya, saya bicara tentang prinsip. Dan saya mengatakan kepada saudara, saya tidak mendukung orang-orang para pendeta yang saling menghujat dan saling menjelekan. Dan saudara tidak layak mendukung yang seperti itu. Kenapa? Karena Mazmur 1 mengatakan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Oke ya? Jadi kalau saudara ikut dengan mereka, saudara tidak beruntung, tidak dapat apa-apa. Karena orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh itu yang selalu berhasil. Amin ya? Bahkan Alkitab mengatakan pemimpin malaikat itu, pemimpin saja ketika menghardik setan, dia tidak memakai kata-kata yang memaki. Nah, saudara yang kebiasaan usir setan, saya kasih tahu. Saudara diuji juga loh dalam cara mengusir setan. Hari kemarin saya mengusir setan dari seseorang. Dan setan itu bilang kepada saya, dia bilang kamu lupa toh sama aku. Jadi aku tidak mau nanya, dia bilang kamu lupa toh sama aku. Tapi aku liatin cara dia bergaya, oh saya tahu. Ini setan kidul. Saya memanggil dia setan kidul karena Alkitab mengatakan itu setan. Itu bukan ratu, oke ya? Amin ya? Ya itu bukan ratu tapi itu setan. Lalu dia bilang gini, saya mengusir dia terus dia balik ke lihat saya dan dia bilang gini. Kita musuh selama-lamanya. Jawab apa ayo? Saudara harus selalu jawab dari Alkitab. Karena saya kasih tahu rahasia, ketika saudara mengeluarkan kata-kata kasar, saudara sedang memboroskan energi. Saudara bilang, terkutuklah engkau, jangan, kita nggak boleh mengutuk, saudara langgar firman Tuhan, benar nggak? Aku menguburkan engkau di jurang maut. Saudara nggak punya hak menguburkan setan di jurang maut. Ada waktunya dia dimasukkan di jurang maut. Sekarang belum bisa, ada waktunya, oke ya? Jadi saya kemudian itulah kalau saudara simpan firman. Saya kemudian mengatakan kepadanya, Alkitab mengatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lalu dia, ya. Lalu saya lihat dia meliuk, oh saya udah tahu. Dia bukan ratu sama sekali, bukan ratu. Dia adalah setan yang meliuk-liuk. Asli dia bilang dia penguasa dari perairan. Dan aslinya dia itu sebetulnya juga ular, ya. Ular itu ya, teman-temannya ular tua itu semuanya sama. Oke. Jadi Allah sangat peduli dengan kepemilikan. Dan saya
tidak merekomendasikan saudara ikut duduk dan orang menghujat pendeta A, yang satu menghujat pendeta yang lain, yang bilangin sana maling, sana pencuri. Saya cuma berpikir, ini elu cemburu, kenapa kamu gak jadi pendeta aja? Sana atau jadi pendeta. Kalau memang benar yang dikatakan itu, kalau memang enak, kalau memang jadi pendeta itu sugih, yuk rame-rame jadi pendeta. Gak ada yang nahan orang untuk jadi pendeta, timbangan engkau menghujat para pendeta itu. Allah peduli tentang cara kita memandang keuangan. Nah, satu ilustrasi yang baik tentang Yusuf. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani, dan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Apa itu? Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Yusuf itu siapa? Yusuf itu statusnya adalah budak. Betul enggak? Dia dibeli oleh Potifar. Hanya budak yang diberikan kepercayaan, saudara. Ngurus rumahnya, bayar gaji karyawan, bayar upah-upah pekerja di kebun, mengurus penghasilannya, ekspornya, importnya, mengurus semua makanan, mengurus semuanya kecuali satu, nggak usah ngurusin istri orang, ya, nggak boleh urus istrinya, dan memang dia nggak ngurusin istrinya, semuanya. Dan saudara lihatin apa yang didapatkan oleh Yusuf. Yusuf menikmati semua yang baik yang ada di tanah Mesir. Say yes. Upahnya dia adalah menikmati semuanya. Mengenai menikmati, tidak semua orang menikmati, saudara. Bukan orang kaya yang menikmati hidup. Bukan orang miskin tidak bisa menikmati hidup. Tetapi kenikmatan itu saudara nikmati kalau saudara sadar yang kedua bahwa kita ini, ya jadi ya lewatin. Hanya pelaksana, pengelola, katakan pengelola saja. Ya. Untungnya dari pengelola adalah perusahaan itu bangkrut, bukan urusannya dia. Betul? Gak pikiran Pak. Kalau Bapak Ibu jadi pemilik, kalau saya kerja sama Bu Arini, emang saya mikir Bu Arini bangkrut apa enggak? Dia bangkrut enggak ada urusannya sama saya kerjakan bagian saya. Siapa yang pusing mikir supaya usaha ini tetap eksis? Mbak Arini, bukan saya. Saya pengelola. Contoh yang lain. Misalkan ada seseorang di antara kita adalah manajer sebuah bank. Manajer bank itu mengontrol uang yang tidak sedikit. Ratusan miliar. Katakanlah itu bank milik pemerintah kayak BRI, Mandiri. Itu bank-bank itu ratusan miliar ada dalam kontrol seorang yang namanya manajer bank. Tapi apakah karena dia mengontrol investasi, dia mengontrol kredit, dia mengontrol urusan dengan OJK, semua diurusin. Dia melihat uang, dia tahu jumlah uang di dalam brankas, uang real dan investasi dan surat-surat berharga, tahu semua. Tapi bukan karena dia seorang manajer, lalu dia pikir satu hari, saya akan beli kapal pesiar ya, ini uang cukup banyak di sini. Tidak kan? Saya akan membeli jet pribadi atau mobil apa itu yang kepalanya terbuka itu. Kalau dia melakukan itu, cepat atau lambat sudah dipecat. Karena apa? Itu bukan haknya dia, bukan miliknya dia, dia cuma mengelola saja. Jadilah seperti tukang parkir walaupun begitu banyak mobil di sekitarnya. Tidak sombong, sadar bahwa semuanya itu hanya titipan saja.
Say yes, cuman titipan saja. Ketika dia dipenjara karena difitnah. Dia bawa sesuatu? Enggak bawa sesuatu. Tapi kemudian ketika Tuhan mengambil dia dari penjara, dia jadi apa? Perdana Menteri. Apa yang dia kerjakan? Pengelola lagi. Tapi kali ini dalam kepercayaan yang lebih besar. Dia duduk di kursi yang mewah dalam penerbangan, setiap penerbangan dalam konteks sekarang. Dia makan makanan raja, dia minum anggur termahal, keluarganya datang dan bergabung dengan dia, dapat tempat terbaik, ayahnya meninggal dunia, pejabat-pejabat kerajaan semua hadir. Dia menikmati karena dia pengelola. Say yes, saudara senang? Amin, saya harap saudara senang. Kalau tidak senang harus senang atau anggap saja saudara senang. Sebagai pengelola, kita mengelola milik orang lain. Say yes. Tidak ada amin, sedih sekali. Kita itu mengelola milik orang lain. Bukan milik kita sendiri. Dan karena milik orang lain maka semua budget saudara adalah budgetnya beliau. Investasi saudara adalah investasi beliau. Kapan saudara menukar mobil saudara harus izin beliau. Leres napa mboten? Benar saudara. Apa yang saudara gunakan dengan sisa uang saudara, itu juga punyanya beliau. Yang berikut aja nih dari pengelola. Ya, oke. Ini semua liburan saudara termasuk persembahan saudara. Saya tanya, setujukah kalau saya mengatakan di setiap kekayaan saudara dan saya ada bagian milik orang miskin, janda, anak yatim, ada milik untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Yang setuju angkat tangan. Tanya lagi, sudah dirilis apa belum? Sorry Bu, aku nyimpan nanti bunganya tak kasihkan. Ketika saudara baca firman Tuhan tentang talenta, ada yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Saudara baca kalimat itu. Sama itu kalimatnya. Yang 5 datang udah jadi 10. Tuannya bilang apa? Baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang apa? Yang setia. Baik sekali perbuatanmu hambaku yang pinter, hebat, smart. Kamu pinter ya membungakan uang ya bisa dapat sampai 10. Kamu pakai cara apa? Enggak ada. Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang setia. Yang kedua dapat 2 talenta bilang apa? Hai hambaku yang setia. Yang terakhir yang cuma 1. Nah ini dia. Dia bilangin, aku tahu engkau adalah Tuhan yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Ini uncal ke PN. Saudara tahu kita semua, entah kita menerima banyak, menerima sedikit, kita sedang diawasi dan diuji apa kesetiaan kita. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika saudara diberkati dengan mobil umur 15 tahun, apakah engkau ada rasa syukur? Atau engkau mengatakan mobil saya ini udah kayak sampah? Kalau engkau mengatakan mobil sampah, itu sama dengan engkau mengatakan bahwa Tuhan, engkau tidak menghargai pemberinya. Karena dia hanya bisa memberi sampah kepadamu. Oke? Ketika saudara sadar, saudara pengelola, kita nggak pernah membandingkan diri dengan orang lain. Karena Tuhan memberi sesuai dengan porsi kita. Amin. Karena soal kenikmatan bukan tentang rumah bagus, rumah jelek. Sudah bisa tinggal di rumah yang bocor sepanjang waktu, setiap
bocor, setiap hujan saudara nadahi wadah. Tidak ada bedanya dengan orang yang hidup di tempat nyaman. Gak ada saudara. Soal kenikmatan loh. Kenapa? Nanti saya tunjukkan belakangan. Kita itu diuji. Bagaimana dengan yang dipercayakan banyak? Diuji Bu. Tentang apa? Tentang kesetiaan ibu. Yang aku percayakan itu kamu apakan? Bagian orang miskin dirilis enggak? Bagian janda anak yatim keluar enggak? Aku simpan Tuhan, taruh di bank, aku depositokan, nanti bunganya nanti setahun sekali. Atas dasar apa? Bagian yang untuk pekerjaan Tuhan dirilis enggak? Ya karena memang saya berkhotbah dan saudara mencari uangnya. Ya Pak Sani benar enggak Pak Sani? Iya, saya ajari saudara cari uang atau gimana Pak? Boleh enggak saya kerja di perusahaannya Bapak, Pak Sani, atau di Kenanga, boleh enggak? Kalau saudara boleh kan saya boleh, saya mau. Boleh ya Pak Ivan ya cari tambahan, tapi mau enggak Bapak mau ngajak Bu Sarah serakah. Saya mengajari saudara dan saudara mencarinya supaya kita bisa mengembangkan kerajaan Allah. Setuju amin? Itu tugas saya adalah mengajar. Jadi saya ngomong ini sudah terlalu terus terang. Saya mengatakan gini, saudara dan juga saya, kita tidak pernah tahu apa yang terbaik buat kita. Jangan membantah dulu. Saya kasih contoh. Kalau saudara menaruh pisang di sini dan uang 1 triliun di sini di depan monyet, kira-kira monyet ambil apa? Uang, pisang. Monyet itu nggak tahu kalau uang 1 triliun bisa membeli kebun pisang berhektar-hektar. Ngertinya adalah pisang. Jadi saya mau kasih tes. Yesus berkata kepada Marta, 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 engkau menyusahkan dirimu dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Katakan satu saja. Satu saja loh. Maria memilih yang terbaik. Kalau hal duduk di kakinya dan mendengar suaranya belum menjadi prioritas, engkau belum memilih dengan benar. Saya belum memilih dengan benar. Yesus yang ngomong, kamu menyusahkan dirimu. Itu sama seperti saya taruh pisang dan uang di depan monyet. Dia pikir ini pisang satu, apalah artinya dengan uang 1 triliun. Kalau saya bilang saudara ini uang 1 triliun dan pilihlah perkenanan Tuhan. Saudara milih apa? Kebanyakan kita akan pilih 1 triliun. Kita akan pilih 1 triliun, bayar hutang lah, bangun ini, bangun itu. Tapi ini loh, asal engkau setia ngurus yang 100 juta itu, baru seperti Yusuf, ia mendapatkan kepercayaan lebih besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saudara kejar bukanlah bagaimana saudara kerja lebih keras, saudara banting tulang lebih lama, kaki buat kepala, kepala buat kaki, stres sana, stres sini, hutang sana, hutang sini. Bukan itu. Saudara kejar perkenanannya dan ketika ia percaya kepadamu, ia menambahkan segala sesuatu ditambahkan. Tambahan saja. Jadi kalau sekarang kita misalnya masih belum lihat orang, jangan saudaraku. Rumah saudara jelek, jangan saudara. Tidak apa-apa memang sekarang. Saudara tahu bahwa Tuhan mengendalikan semuanya bukan? Amin. Jangan taruh kepercayaanmu, don't put your hope, your trust in yourself, in money, in other things. Put your trust in God alone. Jadi ketika kita belum mau, enggak apa-apa. Sudah gaji kecil, gaji besar, ya enggak apa-apa. Sumber kita tuh memang sana. Kalau beliau belum ngasih, mungkin kita sedang diuji kali ya. Waktu kita kekurangan diuji, benar enggak dia karena kurang, wis aku nyatut dulu Yang punya orang miskin, yang punya pekerjaan Tuhan aku nyatut dulu. Nah ini kita sebetulnya sedang diuji Pak, Bu. Sebaliknya ketika kita sedang di atas angin, terbang dengan sayap fajar, kita juga diuji. Sombong enggak? Ingat enggak bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia.
Kita diuji tentang kesetiaan kita saja. Ya, kita baca. 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi mungkin sekarang uang sedikit di tangan saudara itu, kita ini kadang-kadang baru dapat sedikit kemaki, raumum kemayun, raumum. Seolah-olah yang lain kita, dunia milik kita, yang lain numpang gitu saudara ya. Kita lagi diuji Pak. Yang dikasih sedikit ini tanggung jawab enggak? Masih ingat orang miskin enggak? Saya kemarin dapat surat. Saya sedang keluar rumah, lalu saya pulang, saya ditinggalin sepucuk surat. Isinya begini. Salam sejahtera dalam Kristus. Bu Sarah, sebelumnya saya minta maaf. Tolong baca surat ini sampai selesai. Ya, jadi saya baca. Saya tidak ada beras. Tolong diantar sekarang. Leres. Suratnya saya simpan, saya nggak ngeledek. Saya sedang berpikir bagaimana cara menolong menolong dia dengan cara ngajari dia. Jadi saya pada hari itu saya ingin langsung mengantar beras, tapi saya mikir enggak, saya harus mengajari dia. Kenapa dia butuh beras nggak nunggu saya di situ? Saya dapat pelajaran berharga gini loh. Kayak kita berdoa dengan Tuhan, kita harus belajar duduk di kakinya. Amin? Enggak, saya butuh beras. Antar ke rumah saya, mana rumahnya jauh, saya tahu rumahnya. Terus, ada uang 200.000 enggak? Tolong antar ke rumah hari ini buat bayar kontrakan. Si lihat kiri kanan, enggak salah ini. Tapi saya tidak ngeledek terus terang. Saya berpikir untuk bagaimana caranya. Kenapa saya menahan diri untuk tidak pergi ke rumah? Saya bilang dia harus belajar. Bahwa uang tidak dipetik di depan. Uang tidak jatuh dari langit. Dia harus belajar bahwa hidup itu perjuangan. Dia harus belajar kalau dia tidur bangun tidak ada uang jatuh dari langit. Dia harus belajar kalau dia butuh duduk nunggu sampai saya datang. Andai kata saya nggak punya uang, pulang mesti bawa beras. Pasti itu. Saya telepon Bu Ana, saya bilang bisa nggak hari ini pergi ke sana? Bu Ana bilang sudah, kemarin aku kasih duit. Aku bilang kamu kasih 100.000 atas nama aku. Nah, Bu Ana bilang kemarin sudah, kayak dia senangnya minta saja. Nah, kita harus belajar dengan Tuhan, jangan cuma tahu minta saja. Dipercaya dulu baru dapat kepercayaan lebih besar. Amin. Nah. Ya sudah. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Sebelum itu saya ingatkan saudara ya, bahwa sejak gereja ini ada, gereja tidak pernah meminjamkan uang kepada siapapun. Kepada saya pun enggak. Staf-staf dilarang berhutang. Kamu ngomong iman tapi kemudian kamu berhutang, ya. 2 perkara yang tidak matching. Jadi begini, saya beritahu saudara. Ada orang lain, tiba-tiba saya bantu tiap bulan, tapi kemudian tiba-tiba dia kirim nomor rekeningnya. Saya langsung hapus. Kenapa? Cara dia memperlakukan saya itu keterlaluan. Saya tiap bulan bantu, itu sudah keputusan saya. Tapi kenapa dia bisa kirim, saya hapus dan saya pending. Saya bilang kalau nggak seminggu saya nggak transfer. Supaya dia belajar. Kalau saudara butuh sesuatu dari saya, datang kepada saya. Duduk dengan saya, jangan kirim pesan suruh transfer. Emang nenek lo. Saya tidak punya kewajiban untuk membayar hidup saudara. Tuhan sudah bayar saudara, oke? Amin ya. Biasanya yang kami lakukan adalah urunan dan bantu. Dan itu sudah terus berlangsung. Kami urunan bantu, tapi tidak pinjam meminjam, bukan bank plecit. Bukan saudara ya. Nah, jadi saya kasih tahu cara saudara dengan saya terbuka aja. Kalau cara saudara butuh, saudara datang ke saya, kita ngomong. Saya enggak tegelen. Tapi kalau cara saudara kirim nomor rekening, bojoku aja enggak gitu Bojoku aja enggak main kirim nomor rekening, jangan gitu saudara ya. Saya kesel tak pending 1 minggu, tunggu 1 minggu.
Karena caranya yang tidak santun. Cara kita dengan Tuhan juga, jangan cuma main sodorkan tangan. Saya doakan setiap satu orang, tiap hari saya doakan, lalu anaknya tidak bisa masuk di sekolah negeri. Dia protes, saya sudah doa, saya sudah puasa. Dia kirim ke orang, dia bilang suruh tanyakan Bu Sarah, saya sudah doa, sudah puasa. Saya bilang, apa Bu Sarah jawabnya? Saya bilang, jawab, puasa dan doamu gak bisa membeli Allah. Apa kamu beli Allah dengan doa puasa? Enggak. Kita nggak bisa membeli Allah dengan doa dan puasa. Kalau saudara berdoa, saudara puasa, itu adalah hubungan pribadi saudara dengan Dia. Amin. Saudara tanya, kenapa saya menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan? Kalau saudara tanya, saya bilang, dolan, ngobrol. Saya ada beberapa teman yang selalu, Bu, kok lama nggak dolan? Kalau saya dolan, kita ngobrol. Kalau saya, kenapa menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan? Dolan, tak dolani. Tak dolani, beliau dolan dengan saya. Kita ngobrol. Nanti kadang-kadang beliau suka nyeletuk sesuatu yang lucu, saya ketawa terbahak-bahak. Ya memang benar kayak orang dolanan, kita ngobrol biasa. Berjam-jam asik saudara, nggak bosan. Terus berbicara. Kalau kamu tidak setia dalam perkara mamon, mamon itu adalah ilah uang, kekayaan. Artinya kalau kita nggak setia dalam ngurus uang, siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Apa itu harta yang sesungguhnya? Harta rohani. Tidak menarik kan? Tidak menarik. Ini sama seperti aku sodorkan uang dan pisang. Harta rohani itu apa? Saudara, saya baca tentang Daniel di pasal 12 dan dikatakan ketika Daniel tanya ini gimana tentang akhir zaman. Lalu malaikat bilangin, sudah kamu sana istirahatlah. Kamu akan istirahat, lalu nanti kamu akan bangkit dan kamu akan menerima upahmu. Menarik tidak? Ini bukan 1272 bidadari. Saya pastikan bukan 72 pangeran untuk saya. Tidak termasuk. Itu luar biasa, artinya gini loh. Harta yang sesungguhnya, dengarkan baik-baik, bukan rumah, bukan mobil, bukan deposito, bukan emas, bukan berlian. Itu bukan harta yang sesungguhnya. Karena Tuhan Yesus katakan, di dunia kumpulkanlah harta yang kekal, yang tidak binasa. Harta yang di dunia dirusak oleh ngengat, karat, pencuri mencurinya. Bisa saudara, mobil bisa hilang, harta bisa hilang, orang nipu bisa hilang. Memang yang di dunia ini sementara. Apakah harta yang sesungguhnya yang Tuhan janjikan kurang menarik daripada apa yang saudara miliki di dunia? Yang sementara aja saudara dan saya anggap luar biasa. Berlian kau pakai kliung-kliung ya, sampai bikin mata orang jadi sakit itu saudara ya. Itu sudah hebat. Dan Tuhan katakan harta yang sesungguhnya, kalau engkau setia, engkau akan menikmatinya. Lalu kita apa? Menikmati, semua bilang menikmati. Menikmati guys. Kita nikmati semuanya. Managing a little leads managing a lot. Kalau saudara bisa mengurus yang kecil-kecil dan setia, itu sebetulnya mempersiapkan saudara untuk dapat kepercayaan yang besar dari Tuhan. Mau itu kekayaan, mau itu kepemilikan. Untuk tujuan apa? Ya pengelola lagi. Karena semua yang kita miliki itu bukan harta yang sesungguhnya. Ya, harta yang sesungguhnya adalah harta rohani yang Tuhan siapkan untuk kita. Seorang pengelola itu memberi dengan rela, ikhlas. Say yes, give willingly, ikhlas, rela. Tidak ada menggerutu di dalam hatinya. Karena cuman pengelola. Nah, kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Di dunia ini ya, bukan di Klaten ya. Jadi saudara jangan tersinggung, ini di dunia ini bukan di Klaten ya kan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti apa? Kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Untuk apa? Dinikmati. Berlibur boleh,
silakan. Tapi saudara jangan pakai uang untuk bantu orang miskin buat berlibur, salah. Jangan saudara pakai persepuluhan saya untuk berlibur, persepuluhan saudara untuk berlibur, salah. Uang lebih saudara, boleh makan enak di restoran, monggo. Saya tuh nanti Calvin mau pergi ke Jakarta untuk magang. Jadi kami punya rencana gini, kami bertiga. Ayo kita naik kereta api. Lalu kita nginap di Gambir, itu ada penginapan. Kita nginap dan kita bikin surprise bahwa dia kira dia pergi sendiri, kami pergi. Dia tidak tahu kalau kami menyusul dia pergi ke Jakarta. Boleh, boleh. Nikmati hidup saudara, boleh. Selfish people don't enjoy much. Karena ternyata orang yang egois tidak terlalu menikmati hidupnya. Tidak usah mengaminkan. Karena Tuhan tidak menaruh kepuasan pada benda. Mari kita tunduk kepala. Prinsip keuangan kerajaan Allah yang pertama, Allah adalah pemilik. Yang kedua, kita adalah pengelola. Pengelola mengelola barang milik orang. Pengelola itu harus setia, diuji dalam kesetiaan. Pengelola memberi dengan ikhlas, tidak dengan menggerutu. Mari kita tunduk kepala lalu kita berdoa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Risikomu sendiri. Siapa yang pengelola? Bisa angkat tangan saudara. Enggak usah ragu-ragu, kalau enggak mau jadi pemilik, jadilah pemilik. No problem. Miliki sendiri tapi bangkrut tanggung jawab pribadi. Bangkit berdiri yang pengelola. Saudara, saya tidak bisa memberkati diri saya. Saudara tidak bisa memberkati diri saudara. Penulis Ibrani mengatakan yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Dan saat ini saya akan minta yang lebih tinggi memberkati kita semua. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku.
kami sendiri. Kami tidak cemburu dengan orang lain. Kami tidak iri melihat orang lain rumahnya lebih bagus dari kami, mobilnya lebih bagus dari kami. Karena kami tahu kalau kami setia, Tuhan akan menambahkan kepercayaan. Kami tahu bahwa sebagaimana kami yang dalam kekurangan diuji, orang yang dalam kelimpahan juga sedang diuji. Tuhan, aku berdoa, kami berkomitmen untuk menjadi pengelola saja. Jadi Tuhan, berkatilah para pengelolamu, berkati kebutuhan mereka, berikan mereka kemampuan untuk memilih yang terbaik, berikan mereka kenikmatan dalam hidup mereka. Mereka menikmati semua yang Tuhan percayakan kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk dan kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami ada hari ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami memperingati kematian Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa supaya semua orang yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam berbagai pencobaan Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang bertugas.
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, marilah makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani dan semua berkat yang Tuhan janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Ada kuasa